Halo, selamat pagi. Saya Yonas Febrian dari kelas 12 MIPA 1 akan melakukan ujian praktek biologi mengenai osmosis dan difusi. Oke, yang pertama saya akan melakukan ujian praktek osmosis. Oke, bisa diperhatikan di sini saya ada kentang yang berukuran sama panjangnya, yaitu 5 cm. Ya, bisa diperhatikan di sini ukurannya 5 cm. Ini juga 5 cm. 5 cm. Oke. Di sini juga ada beberapa gelas berisi air, yaitu ada gelas A, gelas B, dan gelas C. Oke. Ya, gelasnya akan diisi dengan garam yang akan menjadi larutan garam. Ya, di sini kita masukkan terlebih dahulu 4 sendok teh garam yang akan dicelupkan ke gelas A. 1, 2, 3, 4. Dan di gelas B saya akan mengisikan 2 sendok teh garam. 1, 2. Dan di gelas C tidak diberi apa-apa, alias hanya gelas yang berisikan air mineral. Lalu setelah itu kita aduk terlebih dahulu masing-masing gelasnya kecuali gelas C. Oke, gelas B juga. Setelah itu kita celupkan kentang ke masing-masing gelas, yaitu gelas A, B, dan C. Lalu kita diamkan dan kita tunggu sampai dengan 15 menit. Oh iya, for your information, di sini juga gelasnya semuanya diisi rata dengan air 150 ml. Diisi dengan sama di gelas A, B, dan C. Kita cek di 5 menit pertama. Gelas yang A sudah terlihat kelenturan dari kentang ini. Juga mari kita ukur. Sepertinya sudah mulai menyusut sekitar 0,1 cm. Oke, next kita cek di gelas yang B. Ya, di sini ukurannya juga di gelas B masih menetap di 5 cm. Kita lihat dari kelenturannya masih. Ya, kita cek di gelas C. Di gelas C terlihat bahwa masih keras dan juga ukurannya tidak berubah ya, masih tetap 5 cm.
Oke, kita lihat 5 menit selanjutnya. Ya, sudah 5 menit kedua. Mari kita cek di gelas pertama. Sudah terlihat lentur sekali ya. Juga ukurannya kita lihat di sini. Wah, semakin pendek. Menjadi 4,7 cm. Berarti menurun 2 cm. Nah, kita lihat di gelas kedua. Udah mulai lentur seperti gelas pertama. Kita lihat ini ukurannya. Udah mulai berkurang menjadi 4,9 cm. Ya. Celupkan lagi. Di gelas ketiga, gelas C, masih keras tampaknya. Tidak ada perubahan apa-apa terhadap kelenturannya. Dari ukurannya, wah, naik menjadi 0, naik ke 5,2 cm. Berarti mengalami kenaikan 2 cm. Mengalami kenaikan 0,2 cm. Kita tunggu 5 menit terakhir. Ya, sudah di 5 menit terakhir. Mari kita cek dari gelas pertama. Jadi sangat lentur ya. Kita lihat dari ukurannya di sini sudah menyusut hingga 4,5 cm. Lalu di gelas B sudah cukup lentur juga. Dari ukurannya terlihat dia mencapai 4,7 cm. Kita lihat di gelas C, gelas 3, tetap keras. Ukurannya juga menambah menjadi 5,4 cm. Oke. Kita lanjut ke praktik difusi. Yuk kita lanjut. Difusi menggunakan teh celup. Di sini ada air panas, diberi tanda dengan gelas A. Di gelas B ada air biasa. Di gelas C ada air dingin. Langsung saja kita uji dengan mencelupkan teh celup di masing-masing gelas. Lalu kita diamkan selama 15 menit. Kita bagi menjadi 3 dengan melihat waktu 5 menit, 5 menit, dan 5 menit. Kita tunggu hasilnya bagaimana. Apakah terjadi perubahan warna dengan jangka waktu berapa lama. Kita tunggu 15 menit. Kita mulai 15 menit dari sekarang. Ya, di sini sudah terlihat sudah 5 menit pertama. Mari kita cek. Di sini di gelas A terlihat warnanya begitu cepat berubah menjadi coklat pekat. Dan di gelas B masih terlihat warnanya agak kekuningan. Lalu di gelas C masih terlihat putih kuning sedikit. Kita lanjut ke 5 menit selanjutnya.
Sudah mau 5 menit kedua, langsung saja kita cek. Dari perubahan warnanya, warna gelas A coklatnya semakin pekat dan gelap. Di gelas B mulai coklatnya coklat pekat, dan di gelas C terlihat masih mau menuju coklat muda, masih terlihat putih. Kita tunggu 5 menit terakhir sampai waktunya 15 menit. Sudah penghujung ke 15 menit terakhir. Di sini hasilnya coklatnya semakin tua, warnanya semakin gelap di sini di gelas A, dan di gelas B warnanya coklat muda, dan di gelas terakhir masih ada putih di bawahnya saja yang warnanya mulai coklat. Ya, tadi kita sudah melakukan praktik osmosis dan juga difusi. Kesimpulan dari saya adalah osmosis merupakan bergeraknya air dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan difusi merupakan penyebaran molekul cairan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dalam praktikum yang saya sudah lakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam yang dari 4 sendok, 2 sendok, dan tidak memakai sama sekali. Di sini yang gelas pertama yang diberi garam 4 sendok itu mengalami penyusutan yang terlihat signifikan, yaitu mulai dari menit pertama 4,9 cm sampai menit terakhir di 15 menit menyusut hingga 4,5 cm, dan dari kelenturannya juga sangat lentur. Dan di gelas B di sini terlihat agak sedikit lambat penyusutannya dari 5 cm sampai ke 4,7 cm. Kelenturannya cukup lentur. Dan di gelas C yang tidak diberi garam sama sekali mengalami peningkatan panjangnya, yaitu dari 5 cm hingga ke 5,4 cm. Dan kentangnya tidak lentur tetapi masih keras. Nah, di difusi, di teh celup, di gelas A perubahan warnanya cukup cepat karena diberi suhu yang tinggi, suhu panas. Di 5 menit pertama dia mengalami perubahan warna, langsung berubah warna coklat sampai di menit terakhir menjadi coklat yang gelap. Lalu di gelas B yang diisikan dengan air biasa yang suhu normal, dia mengalami perubahan warna yang tidak terlalu cepat, dari coklat muda sampai ke coklat di menit terakhir. Lalu di gelas terakhir yang berisikan air dingin, dia sangat lambat mengalami perubahan warnanya, yaitu dari putih kecoklatan sampai ke coklat muda. Ya, sekian praktikum biologi dari saya, Yohanes Febrian, dari kelas 12 MIPA 1 mengenai osmosis dan difusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.